Terima kasih Anda masih bersama kami di Economic. Kita masih terus membahas terkait dengan status ojol yang dikuatkan menjadi pengusaha mikro. Apakah hanya status saja ataukah benar-benar bisa meningkatkan kesejahteraan para rekan-rekan ojek online ini? Saya langsung ke Bu Lili. Bu Lili, tadi kan respon dari Bu Lili ketika dikatakan bahwa sebenarnya masih banyak kok rekan-rekan ojol di sini yang menggunakan pinjaman online baik yang legal maupun ilegal mungkin ya gitu ya untuk mendapatkan mungkin dana segar untuk banyak keperluan gitu. Dan sejauh ini ketika hal itu dilakukan, pinjaman itu dilakukan, jaminannya apa dari teman-teman ojol itu sebenarnya? Ya jaminannya akun. Akun di aplikasi? Ya, Oke. pasti akun ya di akun itu. Cuman saat ini kita yang bertanya-tanya itu bagaimana nasib kawan-kawan kurir. Oke. Itu bisa dimasukkan dalam kategori pelaku usaha UMKM atau tidak. Oke. Nah itu nanti akan terjadi perpecahan. Antara ojek online sama kurir online gitu ya? Itu kan sama-sama mereka di jalanan juga. Oke. Jadi jalanan juga, nah itu. Pak Temi masuk nggak kira-kira kurir di sana? Ataukah hanya ojek online yang memang ada di aplikasi yang biasa kita pakai ini misalnya gitu? Saya sampai saat ini belum bisa menjawab dengan gamblang ya. Oke. Tapi yang pasti kita tidak ada ketidakseimbangan pastinya. Setara semua. Ya, jadi saya minta waktu dikit lah ya. Oke. Tapi Mengatur ini semua ya, oke. Yang pasti kan kita sementara ini kan mungkin Bu Lili tahu lah ya. 928 ini segmen mana yang sudah dikenakan gitu kan. Dan mudah-mudahan sih kita berharap semuanya kesejahteraannya sudah terjaga semua sih. Tapi baik. Boleh kalau tadi kita di awal itu adalah kekhawatiran rekan-rekan ojol dengan adanya penguatan status menjadi pengusaha mikro ini adalah apa yang paling besar tuh apa sebenarnya? Ya ketakutan mereka ketika memang dikuatkan atau nggak ditingkatkan, dikuatkan menjadi pengusaha mikro itu apa kekhawatiran dari teman-teman ojol? Bukan kekhawatiran sebetulnya. Apa sebenarnya? Kami itu lebih membutuhkan status kami itu yang jelas. Oke. Ya. Tapi kalau dengan bank perbankan sendiri Pak Temi, status sekarang itu sebenarnya bisa untuk mendapatkan pinjaman sebenarnya? tapi tidak akur sebetulnya. Oke, tidak akur. Ya karena kan saat ini kan ojol bukan entitas usaha mikro kan. Iya. Kecuali memang mereka punya usaha lain di rumah, lain cerita. Nah sekarang saya kasih gambaran gini deh. Kalau mereka ada usaha mikro, motor adalah aset mereka untuk menjalankan bisnis. Artinya pinjamannya bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan asetnya. Gitu. Yang tadinya mungkin sewa, bisa beli motor dan lain-lain. Artinya peluang-peluang yang mungkin jauh lebih murah dan lebih menguntungkan. Itu hanya satu sisi saja yang kita coba kembangkan. Tapi bukan hanya itu sebetulnya. In the medium dan long term kita pengen teman-teman ojol ini jangan ada ojol terus deh gitu loh. Ayo punya bisnis dong, bangun bisnis yang lain gitu. Kami siap dampingi itu kan begitu. Artinya kemarin dari beberapa obrolan kan yang pada saat kemarin di TV sebelah ya. Ada yang pengen, kami punya keahlian reparasi motor dan lain-lain gitu. Cuma mereka kesulitan permodalan. Nah dengan ada ini kan bisa kita coba dorong. Mereka juga hanya narik ojol tapi juga mungkin buka bengkel untuk teman-temannya gitu loh. Jaminan kan seperti apa kira-kira? Kalau kur kan 100 juta tanpa jaminan Mas. Tanpa jaminan, tanpa jaminan pokoknya dari kur ini ya gitu. Ada persentase berapa yang akan diberikan ke khusus untuk rekan-rekan ojol apabila kita memilih persentase terkait dengan yang udah tahun ini mikro? Kan target kita 300 triliun ya tahun ini kur ini. Artinya ya sebenarnya nggak ada ojol berapa, tapi ini kan baru hal ini kan baru nih. Nah kita coba pikirkan yang pasti pokoknya kita pengen status ini bukan hanya sebagai status, tapi juga ada konkretnya seperti apa nanti. Itu aja sih Mas Ruli. Baik. Bu Lili, sebelum saya ke Mas Nailul Huda, apakah dari obrolan dengan teman-teman ojol ini banyak yang pengen beralih menjadi usahawan gitu atau dengan entrepreneur gitu? Pebisnis kecil gitu, tidak ingin jadi ojol lagi atau gimana gitu? Gini Mas, kalau semuanya nanti kalau sudah ada kebijakan seperti ini kalau semuanya didorong untuk berbisnis terus ojolnya mana gitu? Bukan ojolnya mana. Semua berbisnis membelinya siapa? Konsumennya siapa? Jadi gini, kalau memang Kementerian UMKM memberikan bantuan, tidak harusnya di ojol dong. Semuanya kan bisa untuk diberikan bantuan juga. Kan banyak juga saudara-saudara kita yang ekonominya juga lemah. Nah bagaimana juga harus didorong dong mereka tuh dibantu, diberikan pendampingan supaya mereka juga punya usaha. Yang pasti kita jadi ojol karena apa? Negara tidak memberikan
lapangan pekerjaan yang cukup bagi kami. Siapa yang mau berisiko di jalanan? Risiko nyawa tiap hari. Nah, kalau seandainya bisa memilih ada lapangan pekerjaan lain, teman-teman nggak bakal mau. Mereka memilih untuk bekerja. Tapi kalau omong-omong sedikit dengan adanya kebijakan atau ya adanya program menjadi pengusaha mikro ini, mereka tertarik gak sih sebenarnya gitu? Ya mereka masih tanda tanya, karena belum tahu meraba-raba. Kita tunggu saja. Jadi gini Mas, kita tunggu aja perpresnya seperti apa. Jadi semoga cepat kita bisa tahu dan kita bisa pelajarin seperti apa sih isinya. Mas Nailul gimana melihatnya Mas Nailul? Ya, yang pasti gini Mas Ruli, ini sudah ya sering saya sampaikan juga bahwa ketika kita tergantung pada ini kan informal ya sebenarnya. Iya, informal. Ketika kita sangat tergantung pada satu sektor itu juga nggak baik. Ada teori yang namanya low skill labor trap. Artinya apa? Artinya di situ kan ketika kita menjadi mitra ataupun driver ojek online itu kan skill yang dibutuhkan juga tidak tinggi gitu kan. Nah, kalau kita melihat sebenarnya low skill labor trap ini dalam jangka menengah dan panjang itu juga buruk sebenarnya. Makanya ini yang saya bilang seharusnya itu diubah lagi marwahnya, tidak semuanya ataupun selamanya itu dia di driver ojek online. Itu pun juga yang kita harapkan untuk anak-anaknya tidak akhirnya ya saya nggak mau sekolah lah, toh saya juga bisa jadi driver ojek online. Nah yang itu yang kita harapkan. Nah makanya kalau tadi saya melihat dari Pak Temi ya, itu pinginnya ke arah sana. Nah, yang penting adalah memastikan bahwa ketika dia transisi ini, tadi seperti saya bilang terkait dengan kesejahteraan jaminan sosial itu juga diperhatikan dan sebagainya. Nah, yang menarik adalah kalau kita lihat data itu mungkin ya, mungkin kalau saya lihat data di ini ya di ke Sakernas ya, itu ya kalau boleh saya sampaikan banyak yang dia menjadi pekerjaan utama. Iya, 26,6% Mas. Ya. Banyak yang dia menjadi pekerjaan utama. Nah ketika menjadi pekerjaan utama, ini yang jadi repot. Bahwa di situ terlalu bergantung dan sebagainya. Makanya jadi boleh juga kita sadar bahwa itu juga jadi pekerjaan utama kita. Gitu. Nah inilah yang dikhawatirkan sebenarnya. Nah inilah yang PR nanti pemerintah itu ketika menjadikan yang banyak ini nggak jadi pekerjaan utama. Kembali lagi ke hitohnya. Awalnya kan kalau kita dari tahun 2010-2016 ya, itu kita mengenal sharing ekonomi. Sharing ekonomi itu ketika kita punya tadi aset modal, kita bisa bareng dan sebagainya. Kemudian itu juga banyak yang dulu nyambi gitu kan, istilahnya seperti itu. Nah sekarang jadi pekerjaan utama yang itu harus kita ubah. Dan inilah yang harus ditanamkan sebenarnya bahwa arahnya ke sana gitu. Bukan lagi-lagi tadi tidak mengecilkan hanya di pembiayaan, tapi mengedepankan bagaimana kesejahteraan, kemudian bagaimana masa depan dari driver ojek online ini bisa lebih baik lagi. Upgrading skill juga. Bu Lili setuju dengan apa yang disampaikan Mas Nailul? Ya. Baik. Berarti sebenarnya rekan-rekan ojol ini juga ingin memiliki pekerjaan yang lebih sustain dan ojol tidak menjadi usaha yang utama mereka kan gitu. Betul, ya. Karena memang ya itu tadi bahwa tidak ada pekerjaan lain, lapangan pekerjaan yang lain sehingga mereka. Terus kedua juga semakin banyaknya PHK di pabrik-pabrik itu. Nah, yang lebih gampang adalah daftar sebagai driver. Itu kan ya gimana ya Mas? Saya boleh tambahkan sedikit. Silakan. Ini yang saya dorong juga adalah terkait dengan bagaimana status pendidikannya. Nah ini yang kita dorong sebenarnya. Banyak driver itu yang mungkin lulusan SMP dan sebagainya, itu juga harusnya didorong untuk dia masuk ke SMA, bahkan mungkin bisa sama dengan UT dan sebagainya. Karena kan kuncinya kan di situ. Ketika masuk ke formal itu dengan pendidikan yang lebih baik. Nah inilah yang saya sebutkan tadi, bukan hanya mengecilkan masalah, tapi kita juga inginnya dia ada upskilling. Upskilling ini yang mungkin nanti nggak tahu perpresnya seperti apa karena kita masih menunggu gitu kan. Ini kita dialog kita ini adalah bagaimana ini bisa didengarkan oleh pemangku sana gitu. Itu menjadi bagian dari mereka untuk memformulasikan sama Pak Temi juga di sini gitu kan gitu. Kalau dari Pak Temi sendiri gitu, sejauh ini dengan aplikator ini menjadi salah satu hal yang cukup krusial sebenarnya disampaikan oleh Bu Lili juga, oleh Mas Nailul juga gitu. Harapan dari Kementerian UMKM, fungsi dari aplikator terkait dengan menguatkan ojek online ini menjadi pengusaha mikro itu apa sebenarnya? Jadi gini, pertama yang kita usung dulu pertama adalah kemitraan dulu ya.
kita memastikan bahwa kemitraan antara teman-teman ojol dan platform ini berjalan seimbang, setara, dan saling menguntungkan, saling percaya. Artinya dari mulai keterbukaan transparansi algoritma dan lain-lain, dan ini harus mulai dibangun katanya. Dan nanti kita akan coba benahi ini pertama. Dan kedua, kita ingin bahwa platform ini menjadi fasilitator bagi pengembangan usahanya teman-teman driver ojol. Kita juga ingin nanti seperti tadi usulan kita kembangkan bahwa memang mereka menjadi penjamin, penjamin bahwa memang dengan adanya, kan mereka sistemnya digital ya Mas Ruli ya, tahu dong misalnya Bu Lili sehari berapa sih orderannya, ya, mereka dapat, gacor nggak, nah kan bisa melihat tuh, algoritma bisa dilihat ternyata rataan Bu Lili omset sebulan itu berapa, sehingga bisa ditentukan di payment capacity, itu dari sisi pembiayaan. Kami juga menginginkan bahwa memang upscaling dari sisi skill mengemudi motor itu juga platform harus juga ikut mengembangkan itu, karena jujur saja mungkin tidak banyak pengemudi kawakan seperti Ibu Lili ini yang udah mahir lah naik motor. Banyak kadang-kadang baru bisa naik motor daftar ojek online. Ini kan membawa penumpang ya, manusia yang akan ada resiko. Nah untuk itu kami juga mendorong agar platform juga melakukan upscaling untuk skill mengemudi motor untuk keselamatan berkendara itu ya pasti. Yang pasti tapi ya above all kemitraan yang kita akan dorong supaya ini adil dan memang saling menguntungkan dan setara sebetulnya. Oke, terkait dengan perbankan dan aplikator, peran dari Kementerian UMKM kan seperti apa dalam menengahkan antara perbankan dengan aplikator ini sebenarnya supaya memudahkan rekan-rekan dari ojek online itu untuk mendapatkan manfaat ketika dikuatkan menjadi pengusaha mikro. Yang pasti kami akan coba untuk susun skema yang menguntungkan untuk teman-teman ojol, tidak memberatkan platform, menguntungkan perbankan. Nah, perbankan butuh mitra. Ini kan sama nih kan. Perbankan ini kan menyalurkan pinjaman, dia punya mitra. Kalau mitranya bisa dijamin oleh platform bahwa ini mitra memang betul-betul bisa dipercaya dan memiliki rating yang bagus dalam usaha hariannya itu, saya rasa kan semua akan diuntungkan. Teman-teman ojol mendapatkan pembiayaan murah, platform juga menjadi terpercaya oleh ojolnya, bank mendapatkan mitra baru yang memang betul-betul bisa sama-sama mengembangkan usahanya. Baik. Saya rasa win-win solution untuk semua. Bu Lili, perwakilan Asosiasi Ojol, harapan dari asosiasi dan rekan-rekan ojol terkait dengan penguatan menjadi pengusaha mikro yang diharapkan Kementerian UMKM itu menjadi bagian apanyakah di antara aplikator perbankan di sana untuk bisa mendapatkan permodalan misalnya? Tapi susah juga Mas, kalau memang penjaminnya aplikator itu susah. Susah, terus terang susah. Susah sekali. Akan didorong kan Pak Temi ya? Akan didorong kan ya? Ya. Gimana? Karena gini, di tingkatan ya tadi bilang bahwa ada diskriminasi. Di tingkatan kami itu ada namanya Jawara, ada Mitra, ada Harapan. Jadi itu apa tingkatan ininya? Driver. Cara itunya apa ya? Kelas-kelasan lah. Nah, menurut kami itu apa ya? Kalau memang mau bantu ya nggak usah harus ditarik ke UMKM kan bisa. Contohnya, ketika memang diketahui tapi ini nggak akan fair nggak dengan rekan-rekan ojol yang memang mereka semangat bekerja, semangat mengambil orderan dengan yang malas-malasan ketika nggak ada malasan Mas sebetulnya teman-teman driver, karena anyep. Cuman kalau ketemu teman-teman di jalan, lagi nyender di bawah pohon sambil nunggu, itu karena memang tidak ada orderan. Siapa yang tidak mau? Indis ekonomi kayak gitu. Nah, karena memang orderannya anyep, sehingga kawan-kawan kadang dibilang bahwa dia malas angkut, enggak. Cuman kadang memang ada beberapa kawan-kawan, ya contohnya saya sendiri, ketika saya lihat ini nggak sesuai dengan tarif, nggak sesuai dengan apa yang saya keluarkan, kos yang saya keluarkan, jaraknya sekian dengan biaya yang sangat murah, otomatis kan kita tolak. Karena untuk beli bahan bakar pun kadang-kadang tidak cukup. Jadi kalau disebut malas sih seperti tidak, karena jadi itu harapannya tadi. Kira-kira seperti apa yang ketika hadir Kementerian UMKM di sini, misalnya untuk memberikan misalnya kita mengharapkan ada usaha tambahan dari rekan-rekan ojol supaya menjadi bagian ojol itu bukan menjadi pekerjaan utama gitu. Apa yang kira-kira diharapkan dari Ya mungkin kalau Kementerian UMKM memberi bantuan tidak harus ditarik kita untuk jadi pengusaha mikro. Memberikan pelatihan untuk keluarga ojol, mungkin istrinya. Tidak harus ojolnya sendiri, drivernya sendiri yang sudah nyaman, terus ditarik menjadi pelaku usaha. Tapi bagaimana Kementerian UMKM memberikan pelatihan kepada keluarga-keluarga ojol? Mungkin itu lebih
menurut kami ya lebih tertarik. Oke. Bukan drivernya yang ditarik untuk menjadi pelaku pengusaha UMKM. Oke. Keluarganya, kita tegaskan keluarganya, mungkin istrinya atau anaknya diberikan pelatihan, diberikan bantuan. Dengan jaminan bapaknya bekerja di aplikasi betul. gitu ya. Saya ke Mas Nailul. Terakhir Mas Nailul, gimana Mas Nailul? Ya, yang pasti gini Mas Ruli, bahwa kita semua pasti berharap ya, kita semua di sini itu berdiskusi bagaimana pemerintah seharusnya untuk mensejahterakan mitra itu harapan besar juga semua. Ya, pasti harapannya semua seperti itu. Nah, ini adalah sesuatu yang memang niat yang mulia. Nah, yang harus kita pikirkan adalah bagaimana cara mencapai niat tersebut. Dengan cara tadi misalkan kemitraan atau dengan menjadi pekerja dan sebagainya. Tapi yang jelas adalah, yang selalu saya katakan kan adalah ketika memang harus ada perlakuan yang setara. Kemudian terkait dengan bagaimana untuk memastikan kesejahteraan terkait dengan jaminan sosial minimum. Itu sudah dibahas banyak gitu kan. Yang kemudian juga kita juga melihat bahwa di sini masih ada lah tadi kalau boleh kita bilang ya, masih ada beberapa PR dan sebagainya yang kita harap itu semua masalah itu bisa diselesaikan di dalam perpres yang konon katanya mau diterbitkan. Baik, terakhir Pak Temi, singkat saja kira-kira dari Kementerian UMKM seperti apa kira-kira ke depannya? Singkat saja Pak. Kami sekaligus closing program kita. Kami berharapan begini, dengan adanya status teman-teman ojol sebagai usaha mikro akan meningkatkan kualitas hidup ya. Yang pasti kami juga memberikan peluang-peluang lain selain daripada tadi Mas Arlo bilang jangan menjadikan ojol sebagai satu-satunya pekerjaan utama. Kita pengen ini teman-teman ojol beberapa waktu ke depan mereka punya bisnis lain sehingga tidak harus berjibaku di jalan setiap hari dengan resiko kecelakaan atau bahkan mungkin sampai kehilangan nyawa kan begitu. Kita tidak ingin itu. Artinya tujuan pemerintah sebetulnya ingin agar teman-teman ojol ini sejahtera ke depannya, terjamin perlindungan sosialnya. Jadi ya mudah-mudahan dengan semangat dan niat baik, kita coba akan melakukan yang terbaik untuk teman-teman. Kita lihat bagaimana perpres nanti seperti apa, harapan dari Kementerian UMKM, dari teman-teman ojol pastinya dan juga dari pasti masyarakat seperti apa nanti ke depannya, apakah dengan adanya kebijakan ini akan benar-benar membuat ojol lebih sejahtera, karena harapan kita sama-sama kan seperti itu. Terima kasih Pak Temi, terima kasih Bu Lili, terima kasih Mas Nailul Huda sudah hadir, dan inilah akhir dari Ekonomi malam ini. Tetap ingat episode kali ini memang udahan, tapi semoga wawasan dan cuan terus berjalan. Saya Ruli Kurniawan, terima kasih, sampai jumpa.